Pak Iwan meninggal. Iya, Iwan. Aduh, jujur. Di mana, Bu? Mau apa kalian? Kamu akan mati. Jika tidak memberikan kami tumbal. Tidak! Tidak akan! Kalau begitu, kamu akan mati selamanya. Lebih baik aku mati dibandingkan harus ngikutin kalian lagi. Tapi juga nyawa orang tua kamu jadi tumbal untuk kami. Mari bapak-bapak kita bacakan surat Yasin. Bapak, Ibu, aku kenapa, Bu? Iwan, kamu hidup, Wan. Iya, Pak, saya hidup. Iwan masih hidup. Iwan. Pergi kalian. Iwan, kamu sudah hidup lagi. Maka kami inginkan tumbal. Gak akan. Kami tetap akan menunggu tumbal dari kamu, Iwan. Tapi jika tidak, tuamu lah yang menjadi tumbal untuk kami. Jangan, jangan. Tolong, jangan. Apa anak saya bisa sembuh? Bisa. Dia datang. Pergi kamu dari sini! Iwan, asal kamu tahu, kamu tidak bisa lepas dari aku. Dan kalau kamu masih mau mencoba membuang orang tuamu, kamu jadi tumbal. Tolong, jangan, jangan. Ada apa ini? Wan, keluar dari kampung ini. Wan, pergi dari kampung sini. Tunggu. Bapak, ada apa ini rame-rame seperti ini? Wan, ngaku aja kamu. Kamu dulu pernah diusir dari kampung ini karena kamu menganut ilmu hitam. Benar nggak, saudara-saudara? Kami tidak setuju kamu mencari tumbal di kampung ini. Iya kan? Ya, benar. Bapak-bapak semua ini salah paham. Bu, ibu jangan pernah menutupi kejahatan anak ibu. Pak, Bu, saya nggak terima bahwa mereka telah mengusir kita dengan seenaknya. Iwan harus kasih mereka pelajaran. Tunggu. Iwan, tahan emosi kamu, Wan. Kamu sudah berjanji akan memberikan tumbal. Jika bukan bapak dan ibumu, maka orang-orang yang menentangmu ini bisa digantikan untuk menjadi tumbal. Kalau mereka menyerang warga sini, warga bisa curiga aku beneran punya ilmu. Dan mereka akan semakin memojokkanku dan mengusir aku dari sini. Tahan dulu, kalian harus menjaga citra baikku di hadapan warga. Kalian boleh memangsa mereka sebagai tumbal, tapi tidak di sini. Sepertinya saya mendengar sesuatu. Mungkin perasaan saya aja. Sepertinya suara itu dari sana. Lo masih ingat gak waktu si Iwan mati, dia kan hidup lagi. Habis itu dia berobat ke dukun. Nah, dukunnya itu malah diserang sosok macan. Iya, korban itu terluka karena serangan hewan buas. Mas, ayo makan mas. Iya, Masakan saya nggak enak loh. Ya, nggak makasih Bu, ya. Mas, makan dulu, mampir dulu mas. Ayo, ajorin. Tidak coba. Pak, ada apa ini pak? Kenapa warung saya dihancurin pak? Pak Warni, ini semua gara-gara kamu. Gara-gara anak kamu penganut ilmu hitam, keluarga saya jadi korban. Warung ini pantas dihancurkan. Jangan pak,
Kalian ngapain ngerusakin warung ibu saya? Oh, penganut ilmu hitam. Iwan jangan nak. Iwan tahan emosi nak Iwan. Iwan, sudah cukup. Kalau sampai kamu membunuh ibu tidak rela nak Iwan. Tapi dia sudah merusak warung kita, Bu. Kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah nak. Iwan, Mas, kami berdua butuh penjelasan tentang semua ini. Kami merasa sebagai orang tua tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi terhadap warga. Sehingga warga merasa resah dengan kehadiran Iwan. Iya mas, aku kepikiran terus sama omongan warga katanya anakku Iwan menganut ilmu hitam mas. Aku akan katakan semua ini sama kalian. Tapi apa kalian sudah siap menerima ini? Kami siap, Mas. Katakan saja, Mas. Sebenarnya kematian Ranti dan calon anak yang ada di perut itu bukan kejadian biasa. Termasuk beberapa korban yang seperti diserang hewan buas sampai mereka tewas. Berarti benar kan mas? Semua itu ulah hewan buas. Anakku Iwan tidak bersalah. Iwan itu bersalah karena sudah menumbalkan mereka selama ini. Mulai sekarang, aku harus memfokuskan diriku untuk kerjaan. Agar tenang. Mau apa kalian? Kamu harus beriku tumbal lagi. Aku nggak mau. Tapi gak bisa, Iwan. Kamu tak akan bisa lepas dari aku. Rasakan ini! Pak Ustadz. Ada apa? Istighfar. Tolong cerita. Astagfirullahaladzim. Ada jin yang gangguin saya, Pak. Astagfirullahaladzim. Wahai para jin, jangan mengganggu manusia. Pergilah ke alammu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. لا هم في السماء وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الحمد لله رب العالمين. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Alhamdulillah. Sesungguhnya saya itu emang pengen tobat, Pak. Puji syukur kepada Allah kalau memang tujuan kamu untuk bertobat. Maka itu sangat baik. Bertobatlah sebelum terlambat. Saya kalau di rumah paling ngurus gini gambar-gambar aja, gambar-gambar rumah. Semoga bekal yang Mas punya dengan menggambar sketch rumah ini bisa menghapus dosa ya. Betul. Dan itu bermanfaat buat orang lain ya. Terkadang ketika kita ingin bertobat, hal yang paling berat adalah menghadapi pandangan masyarakat. Banyak orang gagal bertobat karena tidak kuat menghadapi tuduhan masyarakat. Untuk itu, saya memohon kepada masyarakat untuk memberi tempat kepada orang-orang yang ingin bertobat dan ingin kembali ke jalan yang benar seperti saya.